Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat dan salam semoga tetap mengalir pada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarga Nabi, sahabat Nabi, tabiin, tabi'in, ajmaina. Sahabat Hasyiyah TV, kali ini Hasyiyah TV akan membahas tentang gelar Habib. Habib, siapakah dia? Gambaran Habib bagi masyarakat Indonesia barangkali adalah seorang laki-laki berwajah Arab, berjanggut, bersorban, dan mengenakan gamis. Namun, di luar soal tampilan, biasanya seorang Habib memiliki banyak sekali jamaah yang rutin menghadiri kegiatan keagamaan yang dilakukan olehnya. Namun, siapakah sebenarnya Habib itu? Sejarah mencatat, keberadaan para Habib di Indonesia sudah berlangsung lama, sejak sebelum kemerdekaan. Di antara nama Habib-Habib di Indonesia, yang mempunyai nama dalam lingkup nasional adalah Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, atau lebih populer dengan nama Habib Ali Kuitang, pendiri Majelis Taklim Kuitang, Jakarta. Habib Ali Al-Atos, mantan Menteri Luar Negeri, dan yang belakangan banyak menghiasi berita media nasional, Habib Rizik Syihab, pendiri dan ketua FPI, Front Pembela Islam. Selain nama-nama tersebut, masih banyak Habib-Habib lainnya, yang mempunyai pengaruh besar. Habib, yang secara tekstual berarti kekasih, adalah gelar kehormatan, yang ditujukan kepada para keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang tinggal di daerah lembah Hadramaut, Yaman, Asia Tenggara, dan pesisir Swahili, Afrika Timur. Lebih spesifik lagi, definisi keturunan ini, mesti dari keturunan Husain radhiyallahu anhu, yakni putra Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, dan Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha, putri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Secara pemaknaan, Profesor Quraisy Shihab memberikan penjelasan yang lebih detail mengenai Habib. Habib itu orang yang mengasihi dan dikasihi. Jadi, kalau mengasihi, dalam bahasa Arab itu artinya muhib. Kalau yang dikasihi itu mahbub. Kalau Habib, bisa berarti subjek, bisa juga berarti objek. Jadi, Habib tidak boleh bertepuk sebelah tangan, hanya mau dicintai tapi tidak mencintai orang, ujar Profesor Quraisy Shihab dalam sebuah wawancara. Asal muasal keberadaan para Habib dapat dilacak dari pendirinya, yaitu Ahmad bin Isa, wafat tahun 345 Hijriah, pria yang lebih dikenal dengan nama Al-Imam Ahmad bin Isa, atau Al-Imam Al-Muhajir ini, adalah generasi ke-8 dari keturunan Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, dan Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha. Secara berturut-turut garis keturunannya dapat dilihat dari diagram berikut ini. Ahmad bin Isa diketahui melakukan hijrah dari Basra ke Hadramaut, Yaman, bersama keluarganya pada tahun 317 Hijriah, untuk menghindari dinasti Abbasiyah yang sedang berkuasa pada saat itu. Sebelum ke Yaman, Ahmad bin Isa diketahui pernah melakukan hijrah dari Mekah ke Madinah. Dia kemudian tinggal di dekat kuburan buyutnya. Di Madinah, beredar isu bahwa para keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan mengambil alih kekuasaan. Isu tersebut membuat pemerintah yang berkuasa saat itu cemas, sehingga banyak keturunan Nabi yang diburu dan bahkan dibunuh. Karena hal itulah, akhirnya Ahmad bin Isa dan keluarganya memutuskan untuk berhijrah. Sementara, versi lain mengatakan, bahwa Ahmad bin Isa adalah seorang yang alim, amil, hidupnya bersih dan waro. Di Irak beliau hidup terhormat dan disegani, mempunyai kedudukan terpandang, dan mempunyai kekayaan cukup banyak. Mereka hijrah ke Hadramaut bukan karena dimusuhi atau dikejar-kejar oleh penguasa, melainkan karena lebih mementingkan keselamatan akidah keluarga dan pengikutnya. Mereka hijrah dari Basrah ke Hadramaut mengikuti contoh kakek buyutnya, yaitu Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Ahmad bin Isa, wafat di Husaisah, salah satu desa di Hadramaut, pada tahun 345 Hijriah. Beliau mempunyai dua orang putera, yaitu Ubaidillah dan Muhammad. Ubaidillah hijrah bersama ayahnya ke Hadramaut dan mendapat 3 orang putera, yaitu Alwi, Jadid, dan Ismail. Pada akhir abad ke-6 Hijriah keturunan Ismail dan Jadid dikatakan tidak mempunyai kelanjutan,
sehingga mereka punah dalam sejarah, sedangkan keturunan Alwi tetap berlanjut. Keturunan dari Alwi inilah yang kemudian dikenal dengan kaum Alawiyin. Maka, secara khusus, istilah Habib mengacu kepada keturunan Alwi bin Ubaidillah yang wafat awal abad ke-5 Hijriah. Ahmad bin Isa, semasa hidup ia dikenal sebagai orang yang berilmu tinggi dan berbudi tinggi. Selain itu, beliau adalah keturunan Nabi Muhammad SAW, sehingga banyak orang yang beranggapan bahwa beliaulah pewaris agama Islam serta Ahlul Bait yang sah. Berdasarkan fakta tersebut, maka dalam perkembangannya, wilayah Hadramaut menjadi semacam sekolah bagi orang-orang yang ingin menimba ilmu agama Islam, walaupun sebenarnya di sana tidak ada institusi formal. Hubungan antara murid dan guru di sana lebih diikat dalam bentuk ikatan spiritual. Di kemudian hari, sekolah Hadramaut dikenal memiliki aliran tersendiri yang disebut Thariqah Alawiyah. Dengan keberadaan Thariqah Alawiyah, maka istilah Habib di Hadramaut menjadi lebih luas, tidak lagi dibatasi sebatas garis keturunan. Lulusan sekolah Thariqah Alawiyah yang ternama pun dapat dipanggil sebagai Habib. Namun, bagi kalangan Alawiyin di Asia Tenggara, istilah Habib masih dibatasi berdasarkan garis keturunan. Oleh karena itulah, muncul varian-varian lain dari gelar yang disematkan kepada para keturunan Nabi, yaitu Sayyid dan Syarif. Sayyid berarti keturunan Nabi Muhammad SAW dari garis Husain, sementara Syarif adalah keturunan Nabi Muhammad SAW dari garis Hasan.